Oh, Lilia Your ternyata. team is picking. Wow. Mereka nggak perlu rebutan Lilia ya. Iya, karena udah ada mid laner juga ya dari Big Eternal Alpha, but let's see aja. Gold lane belum terlihat, Popol Kupa sudah di ban. Jadi yang open kali ini Brody masih ada. Terus kalau I mau will protect you. Join me. Loli Your team Lunox. is picking. Oke. Loli Lunox. Lunoxnya kan ke gold lane nih. Lunox-nya, Oke. Lunoxnya kan ke gold lane. Oke. Inilah hero yang udah diamankan oleh Big Eternal Alpha. Setelah kita tadi sesaat barusan kayak memikirkan nih ini di mana ini di mana. Kemana, Iya benar. Yes, mungkin seperti itu ya. Mungkin. Kemungkinannya seperti itu. Satu pick terakhir dari Geek Farm. Kira-kira apa nih? wow, kalau tanya pasti hero yang agak sedikit sustain gak sih buat Oke. di sampingnya. Mungkin semacam Yuzong untuk bisa nabrak belakang juga sekalian dive in composition. Fight for my dreams. Tapi bukan, Pakito. Pakito ternyata. My family. Yap. Inilah dia. And the Dari princess. masing-masing tim sudah langsung mengamankan ke arah hero yang akan mereka gunakan di game yang pertama, di match yang kedua. Dengan seluruh daya dan upaya pastinya mereka ingin mendapatkan poin nih. Di game yang pertama entah itu Big Eternal Alpha, entah itu Geek Farm, karena poin ini sangat penting untuk mereka. Entah itu nanti dari poinnya, dari agregatnya, dari win rate-nya, semua akan sangat-sangat penting sekali nih. Ya, ini akan menjadi game penentu mereka di game yang pertama. Akankah nge-boost mental mereka atau memacu mereka lebih berat lagi, lebih keras lagi beradu di Land of Dawn, Bigetron dan juga tim Geek Fam. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, coba kita mau dengar lagi suara dari Biga Troopersnya. Mana nih suaranya? Hey! Nah loh. Nah dari Geek juga jangan mau kalah. Walaupun coba mana suaranya? Coba Geek. Nah ada juga kan. Ih, mantap kali. Oke. Dan ini dia game yang pertama. Oke, jadi wow. Kaget ya. Saya juga kaget, tapi Saya nggak apa-apa. kaget, baru mulai kaget. Sesuatu yang kita notice di sini adalah bagaimana Bottle bermain sebagai mid laner dan Oke. Rainbow Yang roamer. menjadi roamer dengan Lolita. Rainbow Lolita apalagi nih? Rainbow Lita nih apa? Rainbow Lolita. Rainbow mau nuker lagi katanya. Itu keren. Kan udah nggak bisa. Oke, ini adalah manuver lagi ya. Betul. Kemarin Ripo pernah jadi roamer, tapi ternyata balik. Masing-masing playernya sudah mengisi pos yang mereka miliki. Rainbow di area dari purple buff yang dia miliki udah Rupture. mulai masuk, tapi rupturnya terlalu dalam. Sedikit lagi HP-nya, hampir aja dia diambil oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ya, tapi untungnya dia masih bisa selamat kabur. Dan sementara tim dari Geek Fam mereka bermain galak Julian. Wow. Berhasil untuk mendapatkan satu hal yang pasti akan memperhambat Bigetron Alpha kalau mereka nggak bales apa yang dilakukan oleh Julian. Oke, ini adalah pattern farming lagi ya. Dari jungler di mana nyebrang di awal-awal itu udah sangat penting sekali. Tapi Renvi berada di area XP lane dengan menggunakan Pakitonya. Rupture melihat dari kejauhan dan hanya bisa menyaksikan di mana jungle mereka mulai diinvasi oleh Bigetron Alpha. Ya, tapi gerakan Julian tadi itu gerakan yang sangat berani masuk ke area musuh dan Bigetron Alpha udah nggak bisa ngerespon hal itu. Tapi dengan crossing pattern yang dilakukan oleh keduanya, Oke. bahkan dua-duanya loh. Uh-uh. Ini berarti kan tinggal cepet-cepetan aja siapa yang lebih cepat ngedapetin level 4, siapa yang lebih dapat keuntungan. Dan untuk purple-nya Jago sendiri, Rainbow udah sadar betul kalau Julian belum ngedapetin purple. Dan ini adalah buff yang sangat dibutuhkan oleh Julian. Waduh, ada void crystal lagi udah dikeluarkan, namun untuk Max-nya kali ini langsung aja hadir untuk memberikan gangguan, tapi Purple berhasil diamankan juga oleh Julian. Hanya saja Finn sedikit lagi darahnya bersama dengan Rupture, tapi Max ingin kabur, ingin mendapatkan point kill, tapi ternyata belum bisa dan Rupturnya masih bisa selamat sejauh ini. Itu tipis banget. Tapi aku pengen ngelanjutin untuk pembahasannya. Crossing yang dilakukan oleh Julian sebenarnya membuat dia sedikit rugi. Dari sisi orange buff memang benar bisa didapatkan, tapi dia terhambat banget untuk bisa mendapatkan purple buffnya. Ya dia nggak bisa langsung karena udah diintilin terus tuh sama tim Bigetron Alpha. Dihantuin terus menerus dan kali ini orange-nya bisa diamankan oleh Julian sementara Ripo masuk ke area jungle milik tim Geek Fam diusir mundur Rapture sebagai frontliner ke depan dan Dottel mas welcome ditelan dilahap dilepeh dari Ripo-nya akan langsung dibombari Rapture-nya hilang ngedapetin satu kill di early Bigetron Alpha first blood dihasilkan tapi Rainbow dalam bahaya tapi Blade dikeluarkan Rainbow sebagai balasannya.
Wow. Namun Julian barusan ada assist yang dia berikan 1 sama skor sekarang untuk poin killnya. Max masih mengamankan 1 lagi gold buff yang pastinya itu bisa menambah pundi-pundi gold yang dimiliki. Tapi Turtle belum ada yang nyolek sama sekali. Dan Julian mulai mengamankan lagi monster jungle-nya, diganggu oleh Ripo. Dan Ripo berhasil, bahkan Ripo kali ini levelnya 1 tingkat lebih tinggi di atas Julian. Iya, sebagai jungle ya. Cuman ini memang ada kombinasi yang terjadi tadi. Detona's Welcome dikombinasikan dengan charge langsung. Yep. Jadi begitu ditabrak ke tembok masih akan ada extra stun yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Lu sayang banget nih, Julian di awal-awal agak-agak sedikit Oh, terlambat nih. diganggu Estimasi waktunya hanya saja dengan ada Ruptul. Donor Walking-nya tadi sepertinya bisa menghambat Max sedikit. Namun Max berada di dalam pit dari purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Gifam. Julian masih berusaha, namun di bagian belakang nomor 16-nya siapakah yang akan langsung terkena. Ini di belakang ada reward manipulasi yang langsung dikeluarkan. Rupturnya langsung menghilang. Bahkan Ripo-nya kali ini missile expat dikeluarin, gak kena ke arah siapapun. Dan Renvi-nya hadir untuk memberikan bantuan. Void Crystal memberikan efek slow. Vince-nya masih berada di area mid untuk tetap beradu melawan Bigetron Alpha. Ya, Geekfam sekuat tenaga mendefense purple buff yang dimiliki oleh Julian. Dan ini masih bisa diselamatkan dari purple-nya. Julian tak terhentikan, dia masih bisa berotasi dengan cepat untuk mengikuti pola rotasi dari Max pula. Waduh. Ini udah mulai invasi sih buat Invasi Bigetron sih ini Alpha. udah. Ya, sementara mereka melakukan hal ini. Yang serunya juga ini adalah dari Julian. Dia berusaha untuk mengganggu biar Max-nya nggak terlalu cepat jadi. Jadi untuk mirroring yang dilakukan oleh Geekfam menurutku masih oke. Tapi mereka hati-hatinya adalah jangan sampai Ripo ini bisa dapetin buff milik Julian. Yap, karena Sekali saja keambil akan ketinggalan level. Ripo-nya menang level mas. Nah. Bakalan semena-mena banget nih Dani. Dengan level 7 sendirian loh. Diganggu terus loh. Sendirian loh dia di situ. Bakal enak banget dengan stack 25 yang dia milikin. Sekarang dari orange buff-nya masih berhasil diamanin juga Rupturnya. Donor Walking kena, tapi udah ada Emoffended tapi tidak follow up damage, malah Ruptur sekarang langsung diajar habis-habisan. Ada Katro di bagian belakang tapi Max langsung terkena damage di mana Julian mulai hadir, namun masih bisa kabur dari area tersebut. Bahkan Renvi-nya memberikan sebuah jab tapi tidak kena. Selamat sudah dari Max pergi dari area tersebut. Dan ada Black Shoes yang digunakan. Oh belum terjadi peperangan darah, pertumpahan darah di area jungle milik tim Geekfam. Tapi pergerakan dari Bigetron Alpha sudah terlihat jelas bahwa mereka bermain galak masuk ke area jungle. Dan berkali-kali nyaris saja Max itu bisa ngedapetin dari purple-nya, dari orange-nya. Sayangnya timingnya kurang pas. Ya, tapi di sini ya diam-diam juga Geekfam mereka nyimpan senjata rahasia. Oh, tahan dulu. Waduh, habis ternyata dengan adanya satu steel cable gesekannya. Begitu indah mendapatkan 1 poin ke Black Shoes dikeluarkan, tapi Rainbow dengan nomor 16-nya diganggu dengan Emoffended, berhasil langsung diamankan. Tapi Rainbow-nya ingin pergi dari area tersebut. Ada lagi Tempest of Blade, botolnya nggak terkena damage, masih bisa selamat. Hanya ada satu pergerakan Rainbow yang dihentikan barusan. Wow, tapi lihat bottom lane-nya sih. Bottom lane-nya benar-benar aman dan nyaman untuk Geekfam. Swan, dia ini lagi menang level. Dia berhasil untuk memaksakan Matt untuk melakukan recall. Yep. Dan dari itemnya juga, Matt kali ya. Dari Matt-nya masih dengan Clock of Destiny. Oke. Jadi masih gak terlalu berimbang dibandingkan dengan Swan yang sudah memiliki satu buah item damage yang cukup luar biasa. Yodi. Waduh. POD versus COD. Oke. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu outer turret, tapi Juliannya terkena damage cukup banyak. Dia pun harus pergi lagi dari area tersebut. Swan harus jauh lebih sabar lagi. BOD versus COD dan seperti tadi mengarah ke Lightning Train kan ya? Lightning ya. Kombinasi. Yeah. Dan dengan gagalnya Geekfam untuk mendapatkan satu turret di area bottom lane, Bigetron Alpha terlihat bahwa mereka nggak ingin memberikan semua yang mereka miliki secara gratis. Di defense terus-menerus, dan kali ini mereka yang ngedapetin satu hal gratis, yaitu turtle yang pertama akhirnya disentuh. Akhirnya Menit ke-6 loh. menit Iya. ke-6 ya. Terlama sih ya buat dapetin turtle-nya ya. Karena objektifnya mereka adalah ganggu pattern-nya. Ya. Biar gak dapetin buff. Karena sama-sama dependent buff. Nah. Baik untuk Fanny, baik untuk Link juga. Itu tapi tadi adalah turtle tuh. Tapi untuk kalian jangan sampai telat juga nih ya untuk bisa ngedapetin Garuda Splash. Kenapa? Karena dengan pembelian Garuda Splash berarti kalian akan mendapatkan diskon 50% untuk pembelian tiketnya di Cinepolis. Makanya langsung hajar aja, dan barusan kita dengar sebuah konsel langsung diaktifkan. Nih Ruptur sendiri juga oke, udah mulai terspot posisinya. Dia pun berada di area tersebut. Namun dengan adanya pergerakan yang barusan dilakukan masih gagal lagi. Oke lah. Passive play sih buat Geekfam. Mereka harus nunggu dulu. Mereka gak boleh terlalu terburu-buru karena mereka lagi behind. Mereka nungguin aja di bottom lane-nya. Jangan sampai keganggu si Swan. Sebenarnya perbedaannya nggak jauh banget sih, bisa 1000
perbedaan network, tapi Bigetron Alpha sudah terlihat pergerakan karena Battle Rainbow sebagai frontliner dan Aima. damage sangat besar dari pemain tim Geek Fam. Sehingga tanpa adanya Rainbow, usaha pergerakan dari Bigetron Alpha akan sedikit terhambat. Waduh, sakit ya. Udah berasa loh itu damage dari Machine Gun yang dimiliki juga oleh Patrick. Masuk ke arah tubuh Rainbow yang dimana Lolita adalah salah satu tanker yang cukup tebal juga tapi rontok Om. Iya, selama gak ada Guardian Ball Clock-nya pasti akan rontok di tangan dari Swan-nya. Dan belum lagi dari Clock of the Destiny tadi kalau dibahas lebih lanjut, ini butuh waktu. Step by step sebelum mendapatkan efek maksimal dari Clock of Destiny. Sedangkan Blade of Despair itu udah langsung. Half HP, sakit banget dan Oke, ada 12 stack juga yang mungkin diharapkan juga dari Clock of Destiny itu ya Om ya. Ya. Agar bisa memberikan efek maksimal di tengah. Void Crystal, Missile Expert, semuanya dikeluarkan. Masih bisa dielak oleh pemain dari Geek Fam. Bahkan kali ini Swan-nya bertemu dengan Ripo. Buset, itu Lord yang mendadak langsung hadir. Lompat dari mana itu dia? Iya, jarang-jarang kita lihat dari Kaget. startle pertama terus Lord muncul. Dan setelah melihat pergerakan dari keduanya, kita lihat kalau wah, ini sama-sama nggak mau melakukan peperangan yang nggak bisa mereka menangkan. Mereka kayak jarang banget gambling gitu kan. Mereka bakal nunggu dengan timing yang pas juga. Kalau fight-nya bisa dimenangkan oleh salah satu, mereka akan komit. Kalau enggak, tarik ulur aja, kita bakal berusaha untuk melakukan kiteback agar kita enggak ke pick off. Nih, sekarang dari Lordnya sendiri juga ya udah. Belum mau dicolek. Turtle aja tadi menit ke-6. Coba kita lihat. Lordnya menit keberapa nih dicolek? Ya 30 lah. Oh, set. 30 lah. Maksudnya detik 30. Detik 30 bisa aja. Colek doang kan. Nah ini persiapan dari keduanya di area top lane juga terus-menerus Ripo nge-push. Udah dapat level 11. Sama kayak jungler-jungler milik Geek Fam dan juga Bigetron Alpha tadi. Yep. Jadi Ripo juga bebas dari area top lane. Gak terganggu. Farmingannya juga enak. 2 poin kill udah dikantongi. Sementara yang lain akan terus-menerus cari space untuk nge-push laningnya. Ya, Radiant Armor ya, sepertinya menjadi target untuk beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Rainbow sedang menuju ke sana. Ripo udah punya Radiant Armor. Oke. Ini itemnya juga satu persatu ya. Udah mulai terbangun, udah mulai memberikan efeknya juga. Tapi coba lihat dari Juliannya. Sejauh ini 0-0-2. Udah ada 2 assist yang dia berikan. Belum ada poin kill yang berhasil dia dapatkan. Tapi setidaknya bisa mengamankan posisi, menyamakan level, melakukan farmingan. Dan juga sesaat lagi mungkin akan ada pertarungan. Karena Rainbow-nya udah mulai melakukan sebuah pergerakan. Ada lagi Mad Void Crystal. Gak kena ke arah siapapun. Dan belum ada setup yang jauh lebih berbahaya. Ya. Bigetron Alpha kayak sama Geek Fam bisa saling tarik ulur dengan baik, main sabar. Tapi kalau sabar-sabar kayak gini ya, yang diuntungin adalah siapa Om? Sama-sama untung sih. Link bisa split push, Fanny juga bisa split push. Tapi kalau bicara soal siapa yang lebih untung, pastinya yang punya marksman nanti buat di late game. Ini mereka punya Swan. Waduh, Swan berarti. Ya, Swan-nya kalau sampai nggak dijaga, dia bebas. Damage-nya bakal dalam banget nanti Pulung. Oke, ini Ripo-nya setelah nahan badan barusan, setelah memberanikan diri masuk, coba lihat 5 peluru ataupun 5 kali machine gun-nya keluar, sisa setengah loh darahnya Om Wawa. Berbahaya sekali, damage dari Swan gak bisa ditahan jauh lebih lama lagi. Wow. Waduh, ada mau pendam lagi Don Ramokin dan barusan dengan ada Tempest of Blade. Bahkan kali ini Real World Manipulation langsung digagalkan begitu aja. Udah ada 2 player dari Bigetron Alpha yang langsung menghilangkan saat cepat. Bahkan untuk kali ini Lolitanya, Rainbow-nya seorang diri sebatang kara terpisah dari rekan-rekannya. Ya, Bigetron Alpha mereka nggak siap untuk melakukan war di area lore, tapi Geek Fam mereka menginisiasi dengan adanya Raptor, I'm Offended yang mengenai langsung, dan Lord yang gagal untuk max curi pun malah membuahkan 1 bonus tambahan kill untuk tim Geek Fam. Wow, Raptor barusan menjadi kuncinya Om. Iya. Fanny datang, Donran Wolf King nggak bisa pergi kemana-mana. Dan langsung dipunish juga replay oleh Samsung Galaxy A series. Lihat bagaimana gerakan mengejutkan dari Renzi. Gak ada yang menyangka kalau dia berada di rumput bagian sana, dan Julian tinggal jump in dengan Tempest of Blade untuk menggagalkan Real World Manipulation sehingga terbuka sudah peluang bagi Geek Fam untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Yap, dan Lolitanya terpisah. Lolitanya seorang diri, nggak bisa melakukan apapun karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dan Julian kali ini masih bisa melakukan farmingan. Bahkan Renvi-nya udah mulai masuk ke bagian depan, mencoba untuk mengusir dan juga mendorong mundur garis pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yap, dan mereka nggak mau berhenti di sini. Ini adalah momentum untuk tim Geek Fam. Bahkan dari segi network mereka dipegang oleh mereka. Ripo sebagai frontlinernya berusaha untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh Geek Fam. Mau benar di pop up. Ripo hanya bisa kabur dan tumbang, tapi Rainbow
Botol masih bisa survive dengan adanya satu ribut manipulation mengusir mundur pemain Geek Fam. Wow. 2 kali 16 digagalkan oleh I'm Offender, tapi di bawah Renvi-nya ngacak-ngacak sendirian, abang-abangan pasar masuk ke wilayah orang, langsung memberikan damage. Dan juga untuk kali ini ada sebuah pergerakan lagi yang dilakukan oleh Swan. Berhasil sudah Rainbow-nya langsung memberikan charge, terpukul sudah Renvi, tapi Renvi masih bisa selamat. Ya, ini Vince, Julian, dan juga Swan belum ada yang tumbang. Dan ada Offender langsung disusul dengan follow up damage yang besar dari Geek Fam. Sayangnya belum bisa untuk mempanis Max, masih kabur dan selamat. Tapi purple buff-nya hilang. Purple buff-nya hilang. Oh no. Waduh, akan turun tempo harusnya dari pemain Bigetron Alpha ya Om ya. Iya, dan ini udah mulai terlihat sih dari Geek Fam, mereka udah mulai mendikte jalannya permainan. Julian dia bisa split push, bisa masuk sebagai pemain terakhir. Masih ada posisi yang bebas juga dari Swan dengan item damage. Gimana tersebut? Malphite Roar. Nibiru ini udah sangat sakit banget untuk Swan-nya. Sedangkan Julian dia tinggal jalan, dia tinggal melakukan split dari kiri ke kanan untuk bisa memirror pergerakan dari Fanny si Max. Jadi susahnya kali ini adalah, ya kalau kita bicara marksman dengan mates di gold laner, mates kalau gak punya skill, nunggu. Sedangkan bisa basic attack dilakukan oleh marksman. Oke. Ini dia adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Geek Fam sejauh ini ya. Sejauh ini kalau mereka memang bisa mempertahankannya oke. Ini akan menjadi awal yang baik untuk mereka. Ataupun mereka nanti bisa sampai ke arah akhir dari game yang pertama. Namun Bigetron Alpha pastinya sedang mencari celah seperti apa nih. Membalikan keadaan yang memang sekarang menjadi milik dari Geek Fam. Wow, perbedaan 3.000 net worth tiba-tiba saja dari satu Lord dan ngegulung terus. Dari Bigetron Alpha mereka pun gak tinggal diam. Max bisa suka tenaga untuk melakukan split push di area atas yang di mirroring oleh Julian, disambut oleh Julian, diusir mundur pula. Dan usaha tim Geek Fam untuk menjaga wave minionnya itu sangat cantik. Waduh, nah ini nih. ini Gimana nih caranya untuk Bigetron Alpha? Mereka akan masuk ataupun memberanikan diri masuk ke bagian 6 karena udah ada Detonas Welcome berhasil menang ke arah satu player, namun di arah yang berbeda. Lordnya berhasil diamankan. Bahkan untuk kali ini Raptornya langsung diambil, Rubinya menghilang, tapi Softline bagian belakang masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Julian dia dengan pin poise yang dia miliki, dia berhasil lompat dan menjauh dari kerumunan orang yang begitu banyak. Tapi Rainbow langsung dibakar begitu aja, hilang sudah kali ini beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Yap, hanya ditukarkan oleh satu Rapture saja. Dan kelihatan banget bahwa Swan nyaman banget. Dia udah tahu kemampuannya dengan orange buff yang dimiliki pula. Dia sampai flicker ke depan. Mengingat Bigetron Alpha udah banyak ngeluarin resource skill untuk mempanis Rapture. Dominion Blast udah nggak ada. Lalu Detonas Welcome pun nggak ada. Gak ada yang perlu ditakuti oleh tim Geek Fam untuk melakukan counter inisiasi. Ya, tadi bahkan Detonas Welcome-nya dipakai untuk menelan Rapture. Jadi bebas untuk Julian untuk dive in, untuk membuka Tempest of Blade-nya dan bahkan meng-cancel ya buat battle-nya sendiri. Nih, walaupun tadi Raptornya juga udah mengorbankan diri, nggak apa-apa. Telan aja gua. Telan aja. Tapi teman-teman gua di belakang selamat dan pada akhirnya mereka berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi coba lihat itu Renvi di bawah. Rainbow-nya memang dihalangin untuk maju ke bagian depan agar tidak ada domain blast yang bisa dia keluarkan. Dengan adanya sebuah sniper runner yang ditembak tapi nggak kena karena siapapun. Ada lagi satu Inaltar berhasil dihancurkan dan Lordnya pun kali ini langsung berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Tapi di sisi yang berbeda udah ada push yang dilakukan lagi oleh pemain dari Geek Fam. Ya, 3 lane secara bersamaan di push dan membuat Bigetron Alpha agak sedikit kelimpungan untuk melawan defense. Lebih lagi kayak Max membutuhkan purple buff. Tapi dalam keadaan yang terhimpit, purple akan sangat sulit untuk disentuh Max. Waduh, gimana caranya untuk masuk ke area dari purple buff itu loh Om Wawa. Ya ini udah dijaga bisa-bisa jadi tempo dari Bigetron Alpha ya mau gak mau. Mereka kalau memang mau komit hanya satu kali, gak bisa berulang kali. Nah lo apa yang terjadi? Detonas Welcome kali ini berhasil langsung ke arah Renvi, tapi Renvi terjebak seorang diri yang berhasil langsung diamankan. Bahkan Juliannya dengan adanya pergerakan yang udah dilakukan, ada beberapa source skill yang udah dikeluarkan, dia mulai memberanikan diri maju ke area depan, tapi hanya saja gagal menyelamatkan Renvi. Mereka kehilangan Renvi dan mereka pun harus mundur sekarang. Ya, cukup kehilangan satu saja karena dengan nggak adanya Renvi, nggak ada yang bisa ngegalakin lagi maju ke area depan, nge-follow up. Sementara dari Bigetron Alpha, akhirnya mereka berani untuk melakukan komitmen terhadap satu hero. Ini milik oleh tim Geek Fam. Selagi memiliki jumlah yang lebih, Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk nge-push ke arah jungle milik tim Geek Fam. Semua lane-nya di-push. Dan Geek Fam kali ini harus mundur. Mereka harus jauh lebih sabar lagi, tapi Rainbow barusan coba lihat. Mencoba untuk mengeluarkan satu charge-nya. Memang
kena ke arah dari Vince. Cuman sekalinya dibalas dengan machine gun yang dimiliki oleh Swan, hilang darahnya kayak jauh banget lah itu berasanya, Om. Yes, dan lihat dengan Swan-nya juga tanpa terpick off satu kali pun. Sini pastinya agak sedikit dipertanyakan karena dia bebas di belakang. Dia marksman, dia bebas. Untuk komposisi dive-in sendiri Bigetron Alpha, mereka hanya punya Max untuk bisa mencari si Swan. Ini Max sendiri untuk masuk ke bagian belakang pasti harusnya ngelewatin rupture dulu nih, rubinya dulu nih. Ya. Sekali Donald Wolf King kalau memang connect agak berbahaya dan memang fatal akibatnya kalau memang Max berhasil didapatkan. Tapi sekarang baiknya adalah ada purple buff mungkin yang bisa diamankan oleh Max gitu loh, tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Yes. Main pelan dulu ya. Iya. Dari matnya juga bisa sih kalau dia pengen langsung lompat ke samping dari Swan. Masih punya flicker dan bisa nge-burst down dengan Cast Assault. Wow. Tapi benar-benar butuh koordinasi untuk Bigetron Alpha. Komunikasi mereka harus lancar. Miss 1 akan berakibat fatal. Oke. Baru untuk kali ini ada Malphite Roar lagi loh, yang memang sudah diamankan oleh pemain dari Bigetron Alpha yaitu Max tadi. Pasti damage-nya, penetrasinya akan jauh semakin tajam. Tapi untuk Lordnya memang dicolek, di reset ini di PHP ini nih Lordnya Bude. Ya tapi Renvi-nya dalam bahaya sih kalau kelihatan di minimap. Oke, ini dari minimap dari udah ada kejadian yang memang kita lihat dari kedua tempat secara langsung. Ada lagi real world manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Nume 11 yang akan kena ke arah 3 orang. 3 orang berhasil langsung diamankan dengan missile expert berhasil mengenai langsung ke arah Lilia. Dan sepertinya udah ada tindakan balasan langsung dikeluarkan lebih ke apa. Bahkan Renvi-nya kali ini langsung menyusul tapi Ripo di arah yang lain terkena dengan begitu menyakitkan damage yang dikeluarkan oleh Swan. Ada lagi Renner-nya tembak. Bahkan kali ini Julian yang menjadi sang eksekutor Rainbow. Seorang diri berusaha untuk pulang akan berhasil karena dia tidak dipunya lagi karena satu flicker. Bahkan Emo Pendant-nya menarik langsung Rainbow keluar dari garis pertahanannya. Yap, Max hadir dari belakang, tapi Julian tak membiarkan Max seorang diri dikejar-kejar, saling kejar-mengejar antara Max dan juga Julian. Agak sedikit terhimpit kali ini, usahanya untuk kabur dari depan. Immortality masih dimiliki, tapi sudah begitu pecah. Ini akan langsung dikomit dengan Iron Oven dan segala hal yang dimiliki oleh Rapture dan juga Julian dikeluarkan. Dan ini adalah wipe out untuk tim Bigetron Alpha. Mereka berhasil untuk melawan set apa yang manis, tapi Geek Fam berhasil untuk mengcounter inisiasinya. Wah, ini Raptor sukses sejauh ini menjadi roamer yang sangat melindungi rekan-rekannya. Dan Julian sukses untuk menjadi eksekutor yang sebaik-baiknya nih Om. Yes, full item untuk Julian, apalagi dengan menit ke-20 seperti ini. Udah punya semuanya dan bahkan jual beli Imo udah dipersiapkan oleh Julian. Jadi mereka akan cukup tangguh dan nyaman untuk melakukan team fight berikutnya. Nah, Ripo again and again sebagai petugas yang memang nantinya akan menjadi calon sandbag. Detonas welcome-nya berhasil langsung menerang ke arah satu orang yang dimiliki oleh Geek Fam. Namun untuk kali ini ada sebuah tindakan balasan lagi dikeluarkan oleh Geek Fam. Langsung aja dengan botol yang mungkin terjebak kali ini langsung diamankan. Bahkan Yip-nya gak kuat lagi, tapi Raptor-nya di arah yang berbeda menjadi korban juga. Ripo sedikit lagi darahnya bisa langsung diamankan, tapi Julian-nya berhasil diambil. Geek Fam hanya menyisakan 2 player aja dan ini akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk Bigetron Alpha. Ya, bisa jadi momentum yang didapatkan oleh Bigetron Alpha kalau mereka bisa ngedapetin objektif demi objektif. Jangan hanya ngedapetin 1, 2, 3 pick off, tapi mereka nggak boleh kelewatan untuk mengamankan objektif dan memberikan pressure terhadap tim Geek Fam. Karena ini Geek Fam satu persatu diculik membuat mereka agak sedikit pincang. Tapi Renvi nggak takut, nggak bisa untuk mengejar dengan ada Blades of Order, memilih untuk kembali flicker. Renvi berusaha untuk komit terhadap Matt dan Renvi berhasil mendapatkan Matt. Wah, sebuah kalkulasi yang cukup baik, namun di arah yang lain Swan-nya sedikit lagi Petrisa, bahkan Rainbow hanya ada setengah bar SP, tapi dengan sekarang Lord-nya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha dan Max-nya masih bisa selamat. Max-nya lari dari area tersebut. Oke, nice reset untuk Bigetron Alpha tadi, meskipun mereka lagi terdesak juga mereka berhasil untuk memenangkan team fight. Jadi ada tarik ulur dan terlalu diving dari Geek Fam membuat mereka harus membayar segalanya. Lord-nya diambil oleh Bigetron Alpha dan tinggal siapa yang bakal menjaga untuk Swan-nya sendiri. Dan ini Lord level 3, Lord yang sudah di-evolve akan semakin membantu Bigetron Alpha untuk menembus ke arah inhibitornya. 3 lane akan di-push atas, bawah, tapi tengahnya akan menjadi satu lane yang terbebas dari push Bigetron Alpha. Minion terlalu jauh di area depan. Oke, dan Julian untungnya tadi udah punya purple buff, tapi sekarang
Dari real time win probability bersama Samsung Galaxy S Series 60% untuk Geek Farm, lalu 38% dan mulai naik lagi. Mulai terjadi sebuah angka yang berubah. Riponya sandbag di bagian depan harus menerima begitu banyak damage yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Geek Farm. Iya, dengan Lord yang evolve aja itu bisa cepet banget untuk di-clearing tim Geek Fam. Game ini menurutku masih 50-50 banget sih buat keduanya. Nih, masih saling tarik ulur, maju mundur juga, dan siapa yang melakukan satu buah kesalahan kecil aja, apalagi di late game, ini bakal ke-punish. Jadi Renvi ini udah mulai harus berhati-hati, dia nggak boleh sendirian tanpa ada coveran di belakang. Oke. Ya, untuk player gold-nya juga oleh Livin by Mandiri, Julian nomor 1. Max nomor 2, tapi ini udah 20 menit ke atas. Semua item otomatis sudah jadi. Semua item harusnya udah jadi ya. Iya. Oke, berarti hanya tinggal momentum aja nih. Betul. Yang akan merubah segalanya. Oke, item bisa mereka tukar-tukar. Tapi udah ada beberapa pergerakan lagi yang dilakukan oleh tiap player dari kedua tim ini. Karena untuk Purple Buff sendiri akan diamankan oleh Julian. Tapi serangan akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena mereka tidak mau Julian memiliki Purple Buff tersebut. Karena itu adalah objektif utama untuk Julian ataupun Link yang dia gunakan. Tak bisa untuk dicuri, tapi Bigetron Alpha mereka mencari kesempatan untuk memberikan pressure terus-menerus. Kalau di menit segini, menurutku keduanya nggak akan ada yang berani overconfident, overcommit. At least satu pick off sebelum Lord itu yang akan mereka fokuskan. Karena Lord itu yang akan berpengaruh di menit 18 ke atas. Mereka akan menunggu untuk Lordnya ya. Dan tarik ulur pasti kita akan lihat nanti terjadi di area dari Lord. Apalagi ini semua base turretnya masih lengkap. Nah lo itu udah ada konsel langsung dikeluarin begitu aja namun digagalin. Ada Detonas Welcome yang gagal dilakukan oleh Ripo. Bahkan untuk kali ini ada misalnya ada juga sebuah lepehan yang memang tetap mempertahankan stack yang dimiliki oleh Ripo itu sendiri. Momen yang dagdikdukser buat keduanya ketika Lord sesaat lagi akan muncul. Dan mengingat Ikrem yang Obawa juga udah sempat bilang ini Shuan dengan ada Beatrix akan menjadi salah satu kuncian. Dan Bigetron Alpha pasti sudah sadar akan hal itu. Sehingga mungkin Max yang akan berfokus langsung ke area belakang ya Om. Iya, sini mau gak mau harus dialihkan perhatiannya ya. Buat si Swannya. Tapi Bigetron Alpha mereka juga gak boleh asal dari melakukan pancingan di area Lord ini. Karena menurutku mereka adalah tipe drafting yang bagus untuk melakukan team fight. Tapi bukan untuk mendapatkan Lord. Berarti mereka bukan tipe pemancing ya. Harusnya mereka yang memang nyamperin langsung Om ya. Mereka nungguin Geek Fam-nya start untuk Lordnya half HP mereka bisa masuk. Ini kita lihat aja apakah Bigetron Alpha yang memang mencolek-colek dan membuat setup terlebih dahulu di area Lord tersebut. Atau membiarkan Geek Farm lalu mereka akan masuk dan juga merebutnya nih Bude. Yes, karena menduduki area Lord pun sudah dilakukan oleh keduanya. Mencoba mendominasi areanya itu yang agak sulit. Gimana caranya untuk zoning out, untuk magerin area Lord itu menjadi tugas yang sangat berat. Ditambah lagi, ini duanya bisa melakukan split push bersamaan. Jadi dua-duanya tuh bisa mirroring satu sama lain. Rapture? Waduh, nih Raptornya ketangkep kan nih kira-kira nih? Masih bisa selamat dong. Masih bisa selamat Raptornya. Ya ini gak bakal diterusin sih buat Lordnya ya. Karena memang secara damage-nya gak bakal cukup untuk Bigetron Alpha. Waduh, 19-nya Flicker bahkan kali langsung dikeluarkan. Akankah Raptornya menjadi korban pertama karena udah ada Detonas Welcome langsung aja menelan ke arah satu player tersebut dan ada efek stun yang langsung masuk ke arah tubuhnya. Tapi Julian, Detonas Welcome yang dikeluarkan, dia langsung memberikan damage. Riponya masih bertahan di depan dengan begitu banyaknya HP di dalam tubuhnya dengan setebal itu dan kulit yang dia miliki. Void Crystal di bagian belakang memberikan efek slow terhadap dua player. Ada Movendant gak kena ke arah siapapun, bahkan untuk kali ini Max-nya mulai mengamuk. Steel cable-nya udah dekat tapi malah ditembaki dengan ada satu lagi Nibiru Bashan di dalam rumputan yang membuat Max-nya menghilang 70 detik respawn-nya Bude. Tanpa adanya retri ini akan membuka peluang Geek Fam mengamankan Lord yang ini udah Lord yang keempat. Jadi akan menjadi sebuah perebutan yang sangat keras juga. Dan keputusan Max untuk mengejar kali ini belakang itu udah bagus dari awal. Dia masuk cari mana ini Swannya, tapi Swan selalu dalam perlindungan dari pemain tim Geek Fam. Dan ketika Movendant udah keluar, bukan berarti itu cukup aman untuk pemain dari Bigetron Alpha. Geek Fam punya damage yang sangat besar. Movendant dikeluarkan, Ripo dalam masalah menjadi frontliner. Dan dia sudah harus kehilangan immortality di pagi buta. Dan membuka dengan Reload Manipulation. Karena ini belakang 16 gak mau siapapun. Raptor berada di area depan. Ripo mencoba untuk kabur, tapi tanpa Soul Blade karena Riponya Matt sendirian di area depan pun juga harus tumbang. 3 member dari Bigetron Alpha pun tiada. Tapi Geek Fam belum berhenti mencoba untuk mengejar karena Rainbow-nya yang tersisa di belakang.
lagi Mortality menjadi korban. Berusaha untuk sama dengan charge dan bullrope-nya. Tapi Rainbow juga harus tumbang. Botol seorang diri di dalam base milik Bigetron Alpha. Wow, botol. Tapi coba lihat Renvi-nya. Memang memasang badan untuk langsung diberikan damage dengan reward malfunction. Dan mereka berkesempatan untuk bisa mendapatkan game yang pertama ini. Karena satu base turret di area mid udah berhasil dihancurkan. Juliannya hanya ada 2 bar SP dalam tubuhnya. Max masih berupaya untuk bisa memberikan damage karena beberapa player dari Kickfam. Karena mereka lengkap berlima dan wave minion. Begitu ramenya masuk ke dalam area pertahanan dari Bigetron Alpha. Dan akankah ini menjadi kemenangan pertama untuk Kickfam? Dan benar aja, Kickfam akhirnya telurnya pecah. Ini dia game untuk Kickfam. Kemenangan pertama untuk tim Kickfam. Dan luar biasa banget, ini game yang sangat panjang, menguji kedisiplinan dari kedua tim. Dan pada akhirnya pecah telur. Pecah telurnya Bude, Doke pecah. Doe pecah Om. Oke, ya tapi memang gamenya dibawa ke late game. Sama-sama Iya. punya hero yang memiliki mobilitas tinggi. Fanny, Link. Cuman perbedaannya ini di gold lane-nya tadi. Dari sisi Bigetron Alpha mereka ada Lunox. Oke. Lunox yang bagus kalau skillnya lagi tidak masa cooldown karena itu adalah mage. Yap. Sedangkan untuk marksman sendiri, base damage-nya udah sakit kan. Dibawa lagi ke late game. Jadi itu akan ada constant damage dari belakang yang dimainkan oleh Swan. Dan itu pas banget tadi. Swan-nya bebas di belakang. Kalau mau kejar Swan juga bakal ngelewatin begitu banyak rintangan Iya. dari untuk